Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Natalia Siaan dengan NIM 12S22003 dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mempresentasikan hasil pengerjaan T06 dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Eh, jadi soal yang diberikan adalah sebagai berikut. Di sini dikatakan bahwa pada tugas ini kembangkanlah sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Terus, sekalipun nanti telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda, khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita udah eh, buat contohnya ini, di contoh input yang diberikan adalah enrollment remedial seperti ini. Jadi, dia ada 12S22001, student ID-nya 003, angka 2020, dan nilai remedialnya itu ada A, maka nanti keluarannya adalah course ID, student ID, year, semester, terus nilai A-nya, terus dalam kurung eh, nilai sebelum dia melakukan remedial. Contohnya seperti ini. 12S203, jadi karena dia udah melakukan remedial, jadi dia dapat A dan nilai sebelum dia melakukan remedial adalah B. Perlu diperhatikan juga kalau setelah dia melakukan remedial, nilainya jadi berubah. Aturannya 300 jadi 400. Jadi sebelumnya kelas kelas-kelas yang saya buat, modul yang saya buat adalah pertama eh, ada di sini ada konsep interface dan polymorphism. Jadi di sini saya menggunakan interface aktor yang mana dia menggunakan dua metode yaitu string ID dan get name. Jadi aktor ini diimplementasikan ke si lecturer dan si student. Nah, di lecturer ada 5 atribut yaitu ID, name, inisial, email, dan study program. Sini dia pakai konstruktor dengan 5 parameter yaitu atribut-atribut yang telah dideklarasikan sebelumnya. Lalu di sini kita nge-override si get ID. Kenapa dia kita nge-override? Itu berarti kita ngasih perlakuan khusus karena dia itu di inherit diimplementasikan dari si aktor tadi. Sini juga kita pakai override, kita nge-overriding si get name, terus di sini kita pakai metode get initial, get email, dan get study program. Di student juga kita mengimplementasikan eh, dari interface aktor tadi. Sini kita pakai 4 atribut yaitu ID, name, angkatan, dan prodi. Sini kita pakai konstruktor dengan 4 parameter yang berisi atributnya tadi ada ID, name, angkatan, dan prodi. Terus di sini kita nge-override yang tadi diimplementasikan dari si aktor, ada get ID sama get name, terus pakai metode biasa ada get angkatan sama get prodi. Lalu di sini kita pakai kelas course, dia punya 5 atribut, ada kode, name, credits, get, grade, dan inisial. Kita pakai konstruktor yang berisi atribut-atributnya juga. Lalu ada 5 metode, ada get code,
get name, get credits, get grade, dan get initial. Di sini ada get detail, ada dia pakai 6 atribut, ada ID, name, year, study program, dan GPA dan total credit. Terus ada juga 6 konstruktor dengan parameter 6 atributnya tadi. Lalu di sini kita pakai mutator dan aksesor, ada get ID, set ID, get name, get year, get study, set study program, get GPA, set GPA, get total credit, dan set total credit. Lalu di sini kita pakai class enrollment, sama juga. Jadi di sini karena tadi kita diminta untuk ada perbaikan dari si grade-nya tadi, jadi kita buat di sini kita set di sini ada 7 atribut, ada course ID, student ID, year student, grade yang mana dia nanti berisi non, ada perbaikan yang berisi kosong, dan ada juga ngecek yang isinya yang sama di inisialisasi sama dengan 0. Terus ada konstruktor dengan 5 atribut yang dideklarasikan adalah course ID, student ID, year, dan semester. Ada 4. Terus di sini kita pakai aksesor get course ID, student ID, get year, semester, grade, perbaikan, dan cek. Terus kita pakai mutator set grade, set perbaikan, dan set cek. Kode programnya adalah sebagai berikut. Di sini kita import semua kelas yang sudah kita gunakan, dan library yang digunakan di Java ada utilist, ArrayList, dan scanner. Terus di sini kita buat ArrayList yang nanti menghubungkan kita sama kelas-kelas yang udah kita buat sebelumnya. Ada course, lecturer, students, enrollment, dan details. Lalu kita di sini menggunakan scanner scan untuk mengambil inputan dari si user. Kemudian kita buat di sini loopingan while. Dia bakalan nge-scan terus sampai si user nggak ngasih inputan lagi. Terus kita buat kondisi di sini kalau misalnya inputannya itu berupa triple dash, maka dia akan berhenti. Terus kita buat di sini string tokens yang artinya setiap satu baris dari release-nya itu setiap atributnya itu bakalan diseparasi sama tanda hash. Lalu kita buat pengkondisian pertama, kalau misalnya tokens indeks ke nolnya itu adalah student ID, maka dia akan membuat kondisi seperti ini. Sama seperti sebelumnya, dia cek kalau misalnya studentnya itu sudah pernah dikeluarkan, maka dia break, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau misalnya studentnya itu belum pernah dikeluarkan sama sekali, maka dia akan menambahkan si student tersebut ke release student tadi, token 1, token 2, token 3, token 4. Terus ada student detail yang ini yang akan terjadi perubahan dari tugas sebelumnya. Di sini kita bandingkan existing enrollment sama enrollments. Lalu kalau misalnya existing enrollments ID-nya itu sama dengan student ID, dan kalau misalnya set grade-nya itu sama dengan non, kalau misalnya get check-nya itu sama dengan 1, maka existing enrollment get perbaikannya itu ditambahkan ke si GRD, dan course ID-nya itu ditambahkan si CRS. Tapi kalau misalnya itu bukan non, berarti existing get course ID-nya itu kalau misalnya existing enrollment get C-nya itu bukan 1, berarti get course ID-nya itu ditambahkan ke CRS dan grade-nya itu ditambahkan ke GRD. Sini masih sama-sama minggu lalu, yaitu kalau misalnya
course get I sama dengan equals ke course get J, maka remove aja yang si I yang pertama kali dimasukkan. Terus ini kita gunakan untuk ngehitung, di mana kita set grade A-nya itu 4, grade yang AB-nya itu 3,5, B-nya itu 3,0, BC 2,5, C 2,0, D-nya 1,0, E-nya 0,0. Terus untuk menghitungnya itu kita pakai, kalau misalnya total kreditnya sama dengan 0 berarti GPA-nya 0. Tapi kalau misalnya bukan 0, berarti GPA-nya itu total GPA dibagi sama total kredit. Di sini kita pengkondisian kalau semisalnya kita bandingkan student sama students. eh Kalau misalnya students get ID-nya itu eh equals atau sama dengan student ID, maka dia ditambahkan ke details. Kemudian ada lecturer add, kalau misalnya dia sudah pernah dikeluarkan, maka sudah pernah dimasukkan sebelumnya, maka dia break, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau misalnya dia belum pernah dimasukkan sebelumnya, maka dia akan add ke new lecturer. Terus ada course add, di sini kalau semisal course-nya itu ditambahkan ke masuk inputannya itu ditambahkan ke si course. Terus di sini kita buat pernyataan yang itu yang untuk email tadi. Jadi eh, lecturers IDS-nya itu sama dengan tokens kelima yang di split atau dipisah-pisahkan sama si tanda koma. Terus lecturer ID dibandingkan sama lecturer IDs, kalau misalnya get ID-nya ini, si lecturer get ID-nya ini sama dengan lecturer ID, maka dia break. Tapi kalau misalnya bukan, maka dia ditambahkan si course. Tambahkan ke si course. Terus ada enrollment grade, yang mana kalau misalnya enrollment get get course-nya itu equal sama token 1, terus get student-nya equal sama token 2, dan get year-nya equal sama token 3, maka set grade-nya itu diisi sama tokens yang kelima. Lalu untuk enrollment add ini dibuat kalau misalnya yang ini, kalau misalnya itu kan kalau misalnya course ID itu sama dengan token 1, student ID itu sama token 2, lalu kita set di sini found existing enrollment sama dengan true, berarti dia udah pernah dimasukkan sebelumnya. Lalu kita buat sini part existing, yang mana get year-nya itu dipisahkan sama tanda slash. Nah, tanda slash-nya itu yang pertama dipisahkan sama existing year sama new value year. Jadi kalau misalnya new value year lebih besar dari si get existing year, berarti dia ditambahkan ke si enrollment. Tapi kalau misalnya belum pernah ditemukan sama sekali, belum pernah dimasukkan, berarti dia nggak ngelakuin perbandingan, langsung aja dimasukkan ke si enrollment. Lalu yang terakhir itu ada enrollment remedial, ini yang menjadi tugas kita. Di sini kita set si remedialnya itu sama dengan tokens yang terakhir. Kan tadi masukannya itu ada ini ya, 6 mungkin. Ada enrollment tokens yang pertama itu ada get remedials, tokens pertama course ID, tokens kedua set student ID, tokens ketiga ada tahunnya, terus tokens keempat ada semester, tokens kelimanya itu itulah si remedial. Nilai yang grade terakhir, grade yang didapatkan pas dia ngeremedial. Lalu kalau misalnya si enrollment scores ID sama dengan tokens yang pertama, terus student ID-nya sama dengan tokens kedua, dan kalau misalnya si get grade-nya ini bukan nggak berisi non, dan kalau misalnya get check-nya itu bernilai 0, maka si kita set si perbaikannya itu sama si remedial. Lalu enrollment get check ini sama dengan 1, berarti
dia udah diganti. Yang aturannya sebelumnya nilai yang lama, berarti dia udah diganti sama, nilai yang udah diremedialkan. Lalu di sini kita print, student detail, di sini seperti biasa, detailnya itu ini get ID, get name, year, terus study program, terus ada GPA yang diatur 2 angka di belakang koma, terus ada get total credit. Terus lecturers ditambahkan get ID, get name, get initial, get email, sama study program. Ada course juga, get code, get name, get credits, dan get grades. Yang mana nanti ini kita gunakan untuk yang inisiatif inisialnya itu nanti dilanjut sama get emailnya. Terus ada students, di mana ditambahkan get ID, get name, get angkatan, dan get prodi. Lalu ada enrollment. Ini yang kalau misalnya get perbaikannya itu sama dengan 0. Bukan bukan dia bukan non, dia bukan A, bukan B, bukan C. Jadi dia nggak punya remedial. Dia nggak ngelakuin remedial. Berarti dia ditambahkan biasa aja. Dia get course ID, student ID, get year, get semester, dan get grade. Lalu untuk kalau misalnya get perbaikannya itu bukan kosong, bukan non, tapi dia misalnya berisi A atau B atau C atau BC seperti itu, maka dia akan ngeprint course ID, student ID, get year, semester, lalu perbaikan yang telah dilakukan, nilai remedialnya itu, terus di sini di dalam kurung nilai yang lama, nilai grade yang lama yang sebelumnya sebelum dia melakukan si remedial. Dari pemrograman ini saya telah berhasil menyelesaikan tugas. Untuk pengecekannya dapat kita lakukan sebagai berikut. Hmm, Tesnya. Nah, output yang diharapkan sudah sesuai. Marcelino itu 3,0, terus di bawahnya ada Yoga Siombing 3,00 dengan total kredit kreditnya itu 3, terus ada Marcel Simanjuntak sebelum dia melakukan remedial dia dapat 3, terus setelah melakukan remedial dia dapat 4. Lalu di sini yang enrollment-nya itu berubah. Nih, ini. Setelah dia melakukan remedial dia dapat A, terus di dalam kurung ada B, yaitu B itu merupakan nilai sebelum dia melakukan remedial. Eh, jadi demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang berbeda, saya memohon maaf. Terima kasih.